يا للوطن حب الوطن من الإيمان حب الوطن من الإيمان حب الوطن من الإيمان يا للوطن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati segenap para alim ulama, pemirsa, penonton program Mutiara Hati Mutiara Ramadan GP Ansor PAC Balong Panggang, yang dihormati dan selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun lewat media untuk berbicara sedikit, untuk berdiskusi sedikit, untuk memberikan beberapa hal terkait Mutiara Ramadan yang diprogramkan oleh GP Ansor PAC Balong Panggang Gresik. Para hadirin pemirsa yang kami hormati dan dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam masa wabah di Ramadan yang kedua ini. Dalam masa wabah kita masih tetap harus senantiasa menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dan juga anjuran agama sebagai ikhtiar kita dalam menghadapi wabah ini. Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberi perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat, semangat, kuat ibadah, selalu mendapat maunah ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya Nasihun Amin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Panggang ingin memberikan beberapa hal di dalam tausiah ini, bahwasanya kita sekarang di samping dihadapi oleh wabah yang masih belum jelas, ya kita doakan segera berakhir wabah ini. Ada beberapa hal yang sangat menarik dan cukup viral akhir-akhir ini menjelang bulan Ramadan, bahwasanya terjadi beberapa tragedi penyerangan Mabes Polisi, terjadi beberapa hal-hal yang memilukan yang terkait dengan sikap radikalisme yang dianut oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia. Naudzubillah, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Kementerian Agama dari level tertinggi, Bapak Menteri Agama yang kebetulan juga Ketua Umum GP Ansor Indonesia, sampai di kantor urusan agama kita diperintah, kita dihimbau untuk menyerukan moderasi beragama. Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Bahwasanya kita hidup bermasyarakat ini tentunya setiap masyarakat punya agama masing-masing. Di Indonesia kita mengerti bahwasanya mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Namun begitu kita juga berdampingan dengan agama-agama yang lain. Di Gresik ataupun di Jawa mungkin kita mayoritas agama Islam, tetapi di daerah-daerah lain ada kurang lebih 5 provinsi yang mayoritas bukan Islam atau dihuni oleh masyarakat non-muslim. Dan ada 2 provinsi kalau nggak salah itu hampir seimbang antara penduduk muslim dengan non-muslim. Moderasi beragama sangat penting dan perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Pada dasarnya agama kita sudah agama yang moderat. Kita tidak memoderasi agamanya, tapi kita memoderasi cara beragama atau beragama itu. Agama Islam di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 143, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat wasaton, umat yang adil dan pilihan, litakunu syuhada, agar kamu menjadi saksi
'alan nasi, atas perbuatan manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan agar para rasul termasuk Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu atau perbuatan kita semuanya. Di dalam ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang wasatiyah. Umat agama Islam adalah umatan wasaton, umat yang wasatiyah. Wasatiyah kalau dalam istilah adalah moderat. Umat yang moderat, umat yang adil, umat yang mempunyai faham moderat, faham yang di tengah-tengah. Alhamdulillah sudah banyak, mungkin hampir sebagian besar para ulama kita sejak dulu sampai sekarang, sebagian besar umat kita, ulama-ulama kita memahami bahwasanya agama Islam adalah agama yang moderat. Tetapi bagaimana cara beragama umat kita, umat Islam? Ada beberapa penyelewengan, ada beberapa kesalahpahaman tentang beragama sehingga menimbulkan dampak pemikiran-pemikiran yang bersifat ekstrim, pemikiran yang condong ke arah ekstrim, atau mungkin ada yang condong ke arah radikal, ke bebas, ke arah yang sangat bebas. Jadi kita umat agama Islam pada dasarnya adalah umatan wasaton, umat yang tengah-tengah, umat yang moderat, tidak terlalu ekstrim tapi tidak terlalu bebas. Kita adalah di tengah-tengah. Karena itu perlu disosialisasikan moderasi beragama. Bagaimana kita bisa beragama secara moderat, bukan ekstrim. Untuk itulah Kementerian Agama menghimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan moderasi beragama, dan tentunya tidak semua masyarakat memahami itu. Oleh karena itu kita dari perangkat Kementerian Agama dihimbau untuk melakukan sosialisasi tentang moderasi beragama. Kementerian Agama telah menerbitkan berbagai macam buku tentang moderasi beragama. Salah satunya adalah Tanya Jawab Moderasi Beragama. Dalam buku Tanya Jawab Moderasi Beragama telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan moderasi beragama dan bagaimana kita melaksanakan moderasi beragama. Jadi bukan agama yang dimudaratkan, karena pada dasarnya agama Islam sudah agama yang moderat, tapi tata cara beragama dan bagaimana kita beragama dalam kehidupan kemasyarakatan itu yang kita moderasi, yaitu yang dinamakan dengan moderasi beragama. Jadi pada dasarnya umat Islam asalnya adalah sudah moderat, tapi bagaimana kita bisa menghimbau kepada masyarakat untuk mempertahankan pemahaman moderasi ini, sehingga tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan, tidak terpengaruh dengan bujukan-bujukan tentang faham-faham yang ekstrim. Sekarang sangat banyak sekali tantangan-tantangan, sangat banyak sekali kelompok-kelompok yang ingin membuat agama Islam menjadi agama yang dibenci oleh umat-umat yang lain, dengan cara mereka mempengaruhi orang-orang yang mungkin pemahaman agamanya dangkal tetapi punya giroh yang tinggi. Mereka ini dipengaruhi untuk mengikuti aliran-aliran ekstrim. Bahkan salah satu mantan narapidana teroris, Ali Imron masalahnya, yang sekarang menjadi anggota BIN, itu menyatakan di dalam kelompoknya ada beberapa orang ahli yang bisa mempengaruhi atau katakanlah secara bahasa kerennya menghipnotis seseorang yang asalnya dia orang moderat bisa menjadi ekstrim, bahkan bisa menjadi pelaku bom bunuh diri dalam waktu 2 jam. Ahli dari kelompoknya itu waktu dia masih ikut dalam kelompok terorisme itu bisa mempengaruhi seseorang yang asalnya adalah moderat atau mungkin tidak punya pendirian yang jelas dalam masalah beragama, dipengaruhi menjadi orang yang sangat ekstrim, menjadi ekstremis, bahkan siap menjadi teroris, siap melaksanakan bunuh diri, membuat kekacauan, membuat teror kepada orang-orang lain yang pada dasarnya dalam agama adalah sangat-sangat dilarang. Itulah
banyak sekali jalan, banyak sekali cara mereka melakukan hal-hal tersebut sehingga mempengaruhi ya cukup banyak orang yang bisa direkrut menjadi teroris, menjadi orang-orang yang bersifat ekstrim dalam beragama. Untuk itu marilah kita berupaya mensosialisasikan moderasi beragama ini di segenap penjuru, mulai dari anak-anak di sekolah, karena kadang-kadang mereka sudah masuk ke sekolah-sekolah, baik mulai sekolah paling tidak mulai sekolah menengah, sekolah tingkat atas maupun di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi sudah banyak kasus yang terjadi, para mahasiswa-mahasiswi kita, anak-anak kita, adik-adik kita yang sudah terpengaruh ajakan-ajakan mereka. Karena pada dasarnya pemahaman tentang beragama mereka dangkal, pemahaman tentang ilmu agamanya dangkal, dan mereka dipengaruhi dengan hal-hal yang menarik yang menimbulkan giroh, semangat mereka berlebihan dalam beragama dan akhirnya bersifat ekstrim, bersifat sangat keterlaluan, sangat kaku dalam beragama. Untuk itulah marilah kita senantiasa saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Apalagi dalam bulan Ramadan ini banyak kegiatan tausiah, kegiatan pengajian, kegiatan mau'izatul hasanah. Itu salah satu materi yang bisa disampaikan adalah materi moderasi beragama yang sangat penting bagi kita, bagi masyarakat, sehingga masyarakat memahami. Walaupun pada dasarnya masyarakat sudah melaksanakan apa yang dimaksud moderasi beragama, tapi perlu disosialisasikan dengan adanya tantangan, godaan, hambatan dan yang kita hadapi sekarang ini yang semakin lama semakin keras tantangan kehidupan kita. Dengan adanya media ini, dengan adanya teknologi HP yang bisa berinteraksi kapan saja, di mana saja, ini malah mempercepat pengaruh-pengaruh faham-faham ekstrim, faham-faham yang sangat bertentangan dengan apa yang dimaksud oleh ajaran agama kita, yaitu paham Islam yang moderat, umatan wasaton, menjadi umat yang moderat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tausiah ini, dalam program ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf mungkin banyak salah, banyak khilaf yang saya lakukan. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberi hidayah petunjuk Allah menjadi orang-orang muslim yang moderat, muslim yang bisa menjadikan Islam rahmatan lil alamin, yang dirasakan oleh kita semuanya, muslim yang damai, muslim yang menjunjung perdamaian dan menjunjung ketentangan, ketentraman, muslim yang sakinah, yang tentram, kita semuanya selalu diberi ridho Allah. Amin. Saya akhiri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.